Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ketemu dengan Pak Roni untuk melanjutkan pembahasan kita, yaitu terkait dengan perhitungan kerugian kecelakaan kerja. Nah, mohon maaf tadi saya mencari tipe kecelakaan yang C, ya. Ternyata saya sudah mendapatkan yang C itu apa. Jadi ketika dilaporkan, ya, ini tipe kecelakaan, ya, kode C itu apa saja, ternyata kode C itu diisikan tipe kecelakaannya, kronologisnya itu seperti apa, ya. Ada C1 kalau memang terbentur, C2 terpukul, C3 tertangkap, C4 jatuh, C7 terpapar, sampai C10 kalau memang tidak ada kriteria yang masuk dari C1 ke C10. Itu tambahan dari saya. Kemudian yang berikutnya, nah, kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja, kemudian rugi yang terjadi adalah berupa cedera, baik cedera berupa cacat, ya, cacat total, cacat sebagian, cacat fungsi, bahkan kematian. Menurut peraturan yang ada, yaitu antara akan saya sampaikan di slide, ya, peraturannya ada konversi, ya. Jadi kalau misalkan pada kecelakaan kerja tersebut terjadi cacat, ya, cacat tetap, ya, baik sebagian atau seluruh tubuh, maka rugi yang terjadi itu bisa dikonversi ke dalam tabel yang ada di bawah ini, ya. Ini cara bacanya bagaimana? Misalkan begini, pada saat peristiwa kecelakaan itu terjadi, ternyata ada seorang karyawan yang, ya, putus tangan, ya, jari-jari sampai pergelangan. Maka kalau dikonversi dari tabel ini, artinya bahwa perusahaan tersebut kehilangan fungsi dari pekerja tersebut selama 3.000 hari. Nah, ini. Jadi sekali lagi, kalau misalkan dalam kecelakaan tersebut ada seorang karyawan, kemudian karyawannya itu sampai terjadi cacat, ya, misalkan cacatnya adalah dia diamputasi dari ujung jari sampai pergelangan, maka diibaratkan bahwa perusahaan tersebut seperti kehilangan fungsi, ya, selama 3.000 hari dari karyawan tersebut. Nah, kecelakaan yang terjadi memang, ya, ruginya kebanyakan justru kombinasi antara rugi yang bersifat material, non material, dan mungkin juga pencemaran. Nah, rugi-rugi tersebut kan harusnya kalau satuannya sama itu memang bisa dijumlahkan. Tapi kalau satuannya tidak sama, mungkin hanya seperti informasi atau berita yang biasa kita dengar di televisi. Misalkan seorang reporter menyampaikan bahwa telah terjadi kecelakaan atau kebakaran dengan rugi sekian juta rupiah, dan 5 orang meninggal dunia. Nah, ini kan nggak bisa dijumlahkan antara rugi yang sekian juta rupiah dengan 5 orang. Nah, syaratnya bisa dijumlahkan, sesuatu variabel itu bisa dijumlahkan, ya, bisa dikurangi atau apapun itu, maka syaratnya adalah satuannya harus sama. Nah, kalau tadi adalah kematian 5 orang kemudian ruginya sekian juta rupiah, itu nggak bisa dijumlahkan, ya. Jadi hanya menjadi informasi atau berita saja, ruginya sekian juta rupiah kemudian yang mati sekian orang. Lah, terus bagaimana supaya rugi itu bisa kita jumlahkan, baik yang material tadi yang rugi sekian juta rupiah dengan yang non material yang meninggal 5 orang. Maka tadi caranya adalah dengan dikonversi ke dalam
ini ya, kerja hari hilang ya. Kita lihat ya, seperti tadi contohnya adalah kalau meninggal dunia ya, ini jadi ibaratnya bahwa perusahaan tersebut ya seperti kehilangan fungsi ya dari karyawan tersebut selama 6.000 hari. Jadi kira-kira berapa bulan? Kalau diasumsikan 1 bulan adalah 30 hari, maka 6.000 dibagi dengan 30 hari itu ketemu adalah 200 bulan. Jadi ibaratnya kalau ada seorang karyawan yang meninggal dunia ya akibat kecelakaan kerja, seakan-akan, sekali lagi kalau dikonversi itu seakan-akan perusahaan tersebut kehilangan fungsi kerjanya karyawan tersebut sebanyak 6.000 hari. Nah, kalau 1 bulan itu sekitar 30 hari, maka sekitar 6.000 dibagi 30 yaitu sekitar 200 bulan. Nah, terus bagaimana supaya bisa dijumlahkan antara rugi yang tadi, yang rugi bersifat material dengan yang non material itu bisa dijumlahkan? Caranya bagaimana? Jadi misalkan begini, tadi kalau misalkan pada kecelakaan kerja tersebut ya terjadi kematian 1 orang, berarti ruginya adalah 6.000 hari. 6.000 hari itu kalau diasumsikan 1 bulannya 30 hari, maka kehilangan fungsi sekitar 200 bulan. Nah, artinya apa? Kehilangan fungsi sekitar 200 bulan. Harusnya perusahaan tersebut bisa memperdayakan karyawan yang meninggal itu selama 200 bulan. Jadi ibaratnya perusahaan itu menggaji karyawan selama 200 bulan, tapi karyawan tersebut tidak masuk. Ya. Jadi ibaratnya itu. Ya ruginya 200 bulan ya fungsi dari kerja karyawan tersebut. Nah, bisa dipahami saya kira ya. Berarti kalau dengan demikian bisa dong di satuannya dibuat dengan rupiah. Caranya bagaimana? Misalkan tadi ya terjadi kematian. Kematian itu dikonversi itu menjadi 6.000 hari. 6.000 hari dibagi 1 bulan itu sekitar asumsinya adalah 30 hari, maka sekitar 200 bulan ya. Kehilangan fungsi kerja dari karyawan itu 200 bulan. Nah, 200 bulan, 1 bulan gajinya berapa? Ya misalkan 5 juta. Berarti seakan-akan bahwa perusahaan tersebut kehilangan, kalau diuangkan ya satuannya rupiah, itu seakan-akan kehilangan ya duit ya sekitar 200 bulan dikalikan gajinya, yaitu misalnya 5 juta. Ya, itu. Jadi supaya kalau kita bercerita ini kira-kira rugi totalnya berapa sih apabila dijumlahkan antara rugi material dan rugi non material, dalam hal ini yang cedera, yang mati, ya, yang fatal dan sebagainya, itu bisa dijumlahkan. Caranya seperti yang tadi saya sampaikan. Lah kalau misalkan kehilangan fungsi atau cacat dan sebagainya, ya kita harus lihat di tabel gitu. Oke. Ya, kemudian akan saya berikan contoh soal, ini bisa dibaca sendiri ya. Nah, ini kalau misalkan terjadi kecelakaan kerja, ada penyakit akibat kerja, ada peledakan dan sebagainya, itu tata cara pelaporannya sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor 3 Tahun 1998 tentang tata cara pelaporan kecelakaan kerja. Ini harus sesuai dengan ini. Ini kalau terjadi penyakit, ya, kemudian kalau terjadi peledakan dan sebagainya, itu harus sesuai dengan yang ini. Nah, ini contoh perhitungan kerugian kecelakaan kerja. Misalkan ada contoh soal seperti ini. Pada tanggal 20 Maret 2020 terjadi kecelakaan pada perusahaan PT XYZ yang mengakibatkan rusaknya bangunan atau gedung kantor. Apabila ditaksir kerusakan bangunan atau gedung kantor tersebut sekitar 135 juta. Kemudian akibat kecelakaan tersebut juga sepeda motor merek YMH terbakar dan tidak bisa diselamatkan. Ditaksir kira-kira kalau sepeda motor itu dijual itu bisa laku 21 juta. Kemudian di samping
rugi itu ternyata ada yang meninggal dunia, yaitu seorang satpam. Misalnya gaji satpam adalah 1,8 juta per bulan. Kemudian di samping itu ternyata ada seorang kepala QC yang mengalami cacat tangan kanan, ya, dimana dari ujung jari sampai lengan itu ternyata tangan kanannya itu harus diamputasi. Berarti ini dianggap mengalami cacat sebagian. Nah, kalau cacat semuanya berarti kayak lumpuh, pokoknya nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau seperti ini berarti diibaratkan cacat sebagian, yaitu dari ujung sampai lengan. Artinya ini diamputasi lah. Nah, kemudian ternyata kepala QC tersebut tidak hanya cacat tangan, ya, dari ujung sampai lengan, tapi ternyata kaki kanannya dari ujung sampai paha juga diamputasi, ya. Sedangkan gaji kepala QC adalah 5,8 juta per bulan. Apabila diasumsikan satu bulannya adalah 30 hari, kira-kira rugi total yang dialami perusahaan tersebut berapa? Ayo, silahkan bisa dihitung sendiri. Kira-kira berapa? Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal dan pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa rugi kecelakaan kerja itu dapat dibagi menjadi beberapa. Ada yang rugi bersifat material, ada yang bersifat non material, ada yang rugi mengakibatkan proses, ada yang rugi mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Nah, kalau kita lihat kasus yang contoh soal seperti ini, berarti ada dua rugi. Rugi yang bersifat material, yaitu pada kerusakan properti, bangunan, gedung, sepeda motor, itu rugi properti atau material. Nah, rugi yang non material berarti menimpa pada diri manusia, yaitu ada yang meninggal dunia, kemudian ada yang fatal, yaitu cacat, ya, cacat yang terjadi pada kepala QC, di mana kepala QC tersebut adalah mengalami amputasi pada tangan kanannya, kemudian juga amputasi pada kaki kanannya, gitu. Nah, oke, itu ya. Jadi supaya bisa dijumlahkan memang satuannya harus sama. Sesuatu yang bisa dijumlahkan, ya, itu harus sama. Kalau mau satuannya rupiah, ya berarti dirubahkan lah. Bagaimana? Seperti yang tadi saya sampaikan, maka rugi yang non material itu supaya bisa dijumlahkan dengan rugi yang material, maka salah satu upaya yang harus dilakukan adalah dengan cara mengkonversi rugi yang non material menjadi nilai rupiah, itu ya. Ya, kita lihat jawabannya, ya. Jadi ini kerugian materialnya, ya, bangunan rusak, ya, tadi ini sebesar 435, mohon maaf ya, ini kok agak, oh iya ya, 435 ya, mohon maaf ya, ini saya salah ngetik ya. Kemudian sepeda motor terbakar itu dihargai 21 juta ya. Kemudian kalau kita jumlahkan, ya, kerugian material itu 435 juta ditambah 21 juta, sehingga ketemunya adalah 456 juta. Mohon maaf, ini saya soalnya keliru ya, harusnya adalah 435. Nah, oke. Ya. Nah, kemudian kerugian non material, seperti yang tadi saya sampaikan, kerugian non material itu ada, yang pertama adalah satpam meninggal dunia. Kalau kita lihat sesuai dengan tabel, kalau ada orang yang meninggal dunia, itu seakan-akan bahwa perusahaan tersebut kehilangan fungsi kerja dari karyawan tersebut adalah sebesar 6.000 hari. Maka kalau kehilangan satpam meninggal dunia, berarti seakan-akan kehilangan fungsi dari Pak Satpam itu sekitar 6.000 hari, atau kalau diasumsikan satu bulannya adalah 30 hari, maka kehilangan 200
200 bulan. Nah ini ya, ya. Kemudian yang berikutnya adalah seorang kepala QC, ya. Seorang kepala QC, ya. Jadi ini yang Pak Satpam, ya, jawabannya ini, ya. Mohon maaf ini saya kopikan kok tidak ini, ya. Ya. Ya ini. Ya. Ya, ini. Jadi kira-kira ini, ya. Ya, oke. Jadi yang pertama kehilangan Pak Satpam, ya. Ya, berarti sesuai dengan tabel yang tadi adalah kalau orang meninggal dunia itu ruginya 6.000 hari, kemudian diasumsikan 1 bulan 30 hari, maka sekitar 200 hari, 200 bulan. Kemudian karena gaji Pak Satpam adalah 1,8 juta per bulan, maka ini bisa dikalikan. Jadi seakan-akan kalau misalkan kehilangan seorang Pak Satpam itu sekitar 200 bulan, dikalikan saja gajinya tiap bulan, kan ibaratnya perusahaan tersebut kalau menggaji karyawan 1,8, maka sekitar 200 dikalikan 1,8, yaitu 360 juta rupiah. Itu kerugian yang non material yang pertama, akibatnya yaitu Satpam meninggal dunia. Nah, yang berikutnya, ya, adalah, ya, kecacatan pada kepala QC, di mana kepala QC itu yang pertama adalah cacat tangannya harus diamputasi dari ujung jari sampai lengan. Maka kalau kita lihat tabel, ya, kalau kita sesuai dengan tabel, ya, tabelnya ada di sini, yaitu seakan-akan kehilangan ini tabel, ya. Ini apa namanya, kehilangan 4.500 hari, maka dimasukkan ke sini, yaitu ketemunya adalah sekian, ya, kali gaji kepala QC-nya kan sekian, ya. Berarti kalau yang meninggal itu Pak Satpam dengan yang meninggal adalah kepala QC, kira-kira logikanya ruginya besar mana bagi perusahaan? Ya tentunya kepala QC, makanya harus dikalikan gajinya, ya. Nah ini karena gajinya kan memang beda-beda gitu. Dengan gaji beda tentunya pekerjaan, tanggung jawab, tugas, fungsinya itu memang beda-beda. Jadi linear dengan gaji yang diterima itu. Kemudian yang berikutnya, ya, selain itu adalah terjadi kaki kanannya juga diamputasi. Nah kita lihat pada tabel, ya, tabel yang di atas juga itu. Nah itu juga 4.500 ya hari. Nah ini yang tadi kematian gitu, ya. Nah gitu. Nah sehingga kalau kita total, ya, yang kerugian materialnya itu adalah 456 juta ini, ya. Kemudian kerugian yang non materialnya adalah yang Pak Satpam meninggal dunia adalah 360 juta. Kemudian yang kaki kanan diamputasi, yang tangan kanan diamputasi dari Pak Kepala QC itu sebesar 870 juta dikalikan 2, ya. Yang satu adalah ini untuk ke tangan yang diamputasi dari ujung sampai pergelangan, kemudian yang ini adalah kaki kanan ini. Sehingga kalau di total yang kerugian non material adalah sebesar 2,1 miliar. Nah, jadi ruginya berapa?
Ya kalau total saja ditambahkan antara rugi yang material dengan yang non material, yaitu sekitar 2,556 miliar. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Ntar minta bantuannya untuk dipelajari terlebih dahulu, kemudian ntar akan kami beri latihan soal untuk bagaimana kalau misalkan ada kasus-kasus yang serupa, kira-kira supaya antara rugi material dan rugi non material bisa diakumulasikan ya, itu ntar akan saya berikan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.